Sayang itu misal bisa saja kita lampiaskan sayang pada makanan. Makanan misalnya ada, masih bagus terus dibuang. Sayang ya dibuang, muncul rasa prihatin dan kasihan. Itu namanya sayang. Tetapi kalau cinta berbeda, itu akan diikuti dengan pengorbanan yang besar. Pengorbanan yang besar. Jadi dia siap berkorban apapun demi untuk pasangannya. Nah, di dalam Islam kita harus paham, mencintai pasangan bagian dari hal kewajiban dalam rumah tangga. Memang kita mencintai mereka. Lampiaskan semuanya. Jangan tergoda dengan waswas syaitan yang hampir semua rumah tangga digoda dengan standar. Misal, jangan kamu terlalu cintai pasanganmu, karena nanti kalau berpisah bagaimana? Kalau mati bagaimana? Nanti kamu sakit hati dan seterusnya. Ini waswas syaitan, nggak ada. Tepat dan tempatnya melampiaskan cinta, kasih sayang, kebutuhan biologis, bermesraan. Takbiratul ihram, Allahu Akbar. Ini kewajiban, harus dikerjakan, yaitu mengucapkan lafaz Allahu Akbar, Allah Maha Besar, berdasarkan sabda Rasulullah SAW, miftahus salati tuhur, wa tahrimuhat takbir, wa tahliluhat taslim. Kunci pembuka solat adalah bersuci, berwudu, baru bisa solat. Pengharamannya, mulai tidak boleh beraktivitas selain aktivitas solat, adalah takbiratul ihram. Pas Allahu Akbar, maka tidak boleh lagi ada bacaan, tidak boleh ada ucapan, tidak boleh ada gerakan kecuali salat. Makanya dikatakan pengharamannya takbir. Dan penghalalannya adalah salam. Sudah boleh ngobrol, sudah boleh makan setelah salam. Penghalalannya salam. Hadis ini hadis yang sahih diriwayatkan Abu Daud nomor 61. Begitu juga riwayat Tirmidzi di nomor 3 dan Al-Hakim mensahihkannya di jilid 1 halaman 200. Sekalian, kalau ilmu kebal, mandi dengan bunga, menggunakan tenaga jin, semuanya itu ada, maka Allah akan mengajarkan kepada nabinya, Nabi Muhammad SAW dan sahabat-sahabat akan gunakan itu ilmu tenaga dalam di perang Badar, di perang Uhud. Terpental semua musuh. Tapi di perang Uhud Nabi SAW kena pedang pundak sebelah kanannya, yang beliau mengatakan dalam hadis Bukhari, saya rasakan sakitnya sebulan. Kening beliau sempat berdarah karena topi besinya sempat dihantam pedang, dan pedang itu melengket di topi kepala beliau. Ya, topi besinya sampai membuat keningnya berdarah, gigi beliau sempat pecah. Bagaimana ada orang yang mengaku itu bisa bagian daripada Islam? Subhanallah. Rata-rata orang-orang yang belajar tenaga dalam begitu diruqyah kesurupan semuanya, muntah-muntah semua. Kita punya patokan sekali lagi Nabi SAW dan para sahabat. Kita sedang membahas wali-wali Allah yang benar, yang memang mereka dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, mengikuti wahyu. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, idfa' billati hiya ahsanu fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Kalau kita dihina, dicaci, apa saja, tolak dengan cara baik. Senyum saja, gak usah balas, tenang saja hadapi. Allah mengatakan begitu, tolaklah kejahatan itu, keburukan itu dengan cara yang lebih baik. Maksudnya jangan lakukan keburukan dengan keburukan, jangan digibah balas dengan gibah, difitnah jangan balas dengan fitnah. Maka akan terjadi nanti orang yang antara kamu dengan dia permusuhan, seolah-olah telah terjadi teman yang sangat setia. Allah bisa membalik keadaan yang tadinya memusuhi kita, justru akan menjadi sahabat dan kagum. Karena memang khilaf di antara ulama tentang masalah niat. Yang disepakati tidak ada khilaf adalah niat dalam hati. Itu sudah disepakati. Siapapun yang sholat atau melakukan ibadah harus diikuti dengan niat dalam hatinya. Tinggal khilaf apakah niat itu harus ada lafaz khusus atau tidak. Ya, pendapat jumhur ulama Imam Ahmad, Imam Malik, Abu Hanifah mengatakan tidak harus ada lafaz khusus. Begitu kita sudah masuk masjid, tadinya memang sudah tahu mau sholat isya, dia takbir Allahu Akbar, sudah dianggap dia niat sholat isya, karena nggak mungkin dia niat untuk sholat maghrib, sudah jelas dia akan masuk untuk isya misalnya. Sama kasus orang menjadi imam tanpa mengucapkan imaman pun, dia sudah jelas maju, niat dalam hati mau jadi imam. Makmum pun tanpa mengucapkan makmuman, sudah jelas dia akan jadi makmum. Begitu. Dan musik ini harus ditinggalkan teman-teman sekalian. Apa manfaatnya musik? Tidak ada manfaat sama sekali. Kita mungkin karena dari kecil saja merasa itu adalah sebuah kelebihan atau sebuah hiburan. Seorang mukmin harus paham itu adalah seperti perkataan Abu Bakar radhiyallahu anhu, musik adalah mazamirus syaitan, anak-anak panah syaitan. Kalau Al-Quran kita baca, majelis ilmu menambah keimanan.
Kalau itu hanya akan menambah kerusakan hati seseorang. Coba praktikin, teman-teman yang punya begini, tinggalkan seminggu. Mau ada gejolak, lawan. Larikan ke majelis ilmu, dengarin pengajian ke pengajian. Dengarin Al-Quran ke Al-Quran. Terutama Al-Quran, dengarkan yang ada terjemahannya. Baca, ya dengar. Insya Allah praktik seminggu, 2 minggu, dan coba lawan. Insya Allah nanti lama-lama kita akan tahu. Semua jamaah saya yang sudah meninggalkan musik, alhamdulillah mereka membahasakan. Ustadz, sampai saya itu berpikir, kenapa dulu saya bisa dengar musik ya? Sampai satu rumah penuh dengan kaset-kaset. Lalu bagaimana kalau seandainya ada hal-hal yang kita tidak sukai? Maka bersabar. Itu yang harus diperhatikan. Bersabar. Karena bersabar di bawah kepemimpinan orang yang fasik atau fajir lebih afdal daripada pemberontakan terhadapnya. Pemberontakan mendatangkan banyak mafsadah, banyak kerusakan. Kecuali betul-betul dalam satu keadaan mereka melarang kita sholat dan ada kekuatan muslimin, itu lain. Diingatkan mereka tidak mau, bahkan mereka tutupin masjid. Gak boleh umat Islam jalankan aktivitasnya, ini lain. Tapi kalau enggak, gak boleh sama sekali memberontak. Dan semoga Allah kasih hidayah banyak anak-anak muda muslim Indonesia yang karena semangatnya besar, maka mereka main sembarangan saja. Ini pemerintahan kafir, togut, berontak, serang apanya? Yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun waktu sempit. Dan ini akhlak yang mulia. Dia bersedekah tidak memandang apakah dia lagi kaya atau miskin, dia lagi sehat atau sakit, dia lagi lapang ataupun lagi sempit. Intinya setiap ada panggilan sedekah dia selalu bersedekah. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu tidak pernah melewatkan satu hari kecuali beliau bersedekah, walaupun hanya sepotong roti ataupun kue. Dan subhanallah selalu saja Allah subhanahu wa ta'ala membalasnya. Dan para sahabat ridwanullahi alaihim menghilangkan perasaan pelit dengan cara melatih diri terbiasa mengeluarkan yang terbaik. Beliau pernah menerima 10.000 dirham, habis dibagi-bagikan. Keesokan harinya Abdullah bin Umar ingin memberikan makan untanya, dia tidak punya duit, lalu dia pinjam sama orang 1 dirham. A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa minan nasi may yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillah. Dan di antara manusia ada orang-orang yang mempergunakan kata-kata yang tidak berguna untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Kata ulama tafsir, karena syaitan telah menunggangi manusia-manusia tersebut dengan lagu-lagu dan musik. Ibnu Mas'ud pernah radhiyallahu anhu ditanya tentang lahu al-hadits, perkataan yang sia-sia, maka beliau mengatakan, demi Allah yang tiada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Dia, ia adalah nyanyian, ia mengulanginya sebanyak 3 kali. Mungkin ada di antara kita mengatakan, saya punya masalah kecil Ustaz, saya hanya masih belum bisa tinggalkan nyanyian, laguan, musik, gitu kan? Saudaraku, saya jawab, ini bukan masalah kecil, ini masalah besar. Karena dalam hadis Bukhari dikatakan, musik adalah ya, anak-anak panah beracunnya syaitan. Nggak bisa ketemu antara musik dengan Al-Quran. Sudah sering kita sebutkan di Syria, Bashar membunuh sampai 250.000 orang masyarakatnya. Sekarang ini, hari-hari sekarang, semoga Allah tolong muslimin, lempar gas-gas beracun di tengah-tengah umat Islam. Tidak mau peduli lagi. Bayangkan mafsadahnya, 1 orang buat masalah. Padahal dulu saya pernah ceritakan Syria itu subur sekali. Penerbit-penerbit buku ahli sunnah banyak, masjid-masjid ahli sunnah banyak, ulama-ulama berfatwa. Pemerintah juga masih dengar fatwanya ahli sunnah wal jamaah dulu. Padahal walaupun mereka Syiah, pasar-pasar mereka makmur, semua jenis buah-buahan ada. Habis semuanya sekarang, seperti negara yang kena azab. Hanya karena segelintir orang awalnya, enggak, ini enggak cocok, ini perangi, berontak, semangat, padahal dikalahkan akhirnya, gitu kan? Semoga yang Allah salah kalau seorang muslim vakum, bahkan kadang-kadang subhanallah kerja di sebuah tempat yang haram, lalu mengatakan, saya mau makan apa ya kalau saya keluar dari sini? Lalu anda waktu di rahim ibu anda selama 9 bulan pernah berpikir nggak makan dari mana? Ibu kita setengah mati punya makanan, lalu kita mengambil saripatinya. Dia setengah mati minum yang bergizi, ya, yang bernutrisi tinggi dan seterusnya, kita cuma ambil saripatinya. 9 bulan kita nggak pernah pikir makan dari mana. Waktu kita masa anak-anak, belasan tahun, bahkan mungkin anda sampai SMP, SMA, itu anda tidak pernah berpikir dari mana orang tua kita dapat uang. Kita cuma tahu butuh bayar ini, butuh beli ini, dan seterusnya. Cuma mengeluh saja dan dibelikan. Dari mana anda pernah berpikirkah dari mana uangnya? Kita makan terus bertahun-tahun. Kenapa setelah 2 tahun, 3 tahun kerja di sebuah instansi yang haram secara agama, konsekuensi tanggung jawabnya besar hari kiamat, lalu anda mengatakan, kalau saya keluar saya mau kerja di mana? Subhanallah, dulu masih bayi, belum punya titel sarjana, tidak pernah takut. Sekarang sudah sarjana ketakutan.
mana iman dan amal soleh kita? Mana keyakinan kepada Allah Subhanahu berhubungan dengan, ada banyak sekali hadis yang berhubungan dengan azan. Di antaranya kalau antum baca nanti ada hadis yang sahih berbunyi yang artinya sesungguhnya muadzin itu adalah orang yang paling tinggi lehernya pada hari kiamat. Ini kalau kita nggak ngerti maknanya, kita bisa salah faham. Apa gunanya muadzin tinggi lehernya? Ya. Ini lafaz, maknanya adalah orang yang paling dikenal pada hari kiamat. Orang yang paling dikenal pada hari kiamat. Jadi nanti dia menonjol sekali, sehingga muadzin kita tahu ini muadzin, karena dia lebih tinggi postur tubuhnya dari orang lain. Itu makna. Yang kedua, ingkar munkar teman kantor yang masih suka mendengar musik. Apa sikap kita? Ingkari, ingatkan, sampaikan. Gitu kan? Sampaikan, larang, ingatkan bahwa ini tidak boleh, haram dalam agama. Gitu kan? Jangan pernah ragu menyampaikan, mengingatkan orang. Syaitan selalu mengecilkan hati seorang mukmin untuk ingkar mungkar. Karena kalau anda ingkar mungkar, ada orang buat salah nih, diingatkan pada saat itu. Kalau dia baik, Allah berikan hidayah pada saat itu, maka dia akan baik sampai meninggal dan anda panen pahalanya. Tapi kalau sekali pada saat itu anda tidak luruskan, dia akan terus bengkok sampai dia mati dan anda termasuk bertanggung jawab depan Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis Nabi SAW riwayat Imam Ahmad yang sahih, kata Nabi SAW, siapa yang melihat kemungkaran dan tidak memungkirinya, maka orang yang berbuat kemungkaran akan datang hari kiamat mencekik lehernya, berkata di depan Allah, ya Allah, orang ini lihat saya buat mungkar nggak diingatkan, sekarang saya tuntut diambil pahalanya. Ngapain kita setengah mati ibadah lalu kita diambil oleh orang yang tidak kita ingatkan kesalahannya? Meninggal istrinya pagi, malam hari dia menikah. Lalu orang-orang pada bertanya, wahai imam, kenapa anda seperti ini? Bukankah nanti jadi tidak baik namanya? Kok masa hari malam takziah meninggal istri sudah menikah? Maka jawabannya beliau sangat ilmiah dan sangat imaniah. Beliau mengatakan, saya juga khawatir pada saat saya meninggal malam ini dan saya bertemu dengan Allah sebagaimana istri saya bertemu, sementara saya dalam keadaan bujangan, maksudnya tidak menikah. Karena beliau memandang menikah adalah perbuatan ibadah. Kenapa saya tidak menikah? Tidak ada halangan. Jadi kan tidak ada syarat dalam Islam harus selesai takziah baru menikah. Beda perempuan punya masa iddah. Tapi bukan masalah cukup perilaku itu saja. Bagaimana Imam Ahmad rahimahullah memahami tentang metode atau harusnya menikah seseorang muslim dan tidak menunda dahulu, karena itu adalah calon suami yang beriman. Yang beriman, iman yang paling pertama. Cuma itu kata kuncinya, beriman kepada Allah. Banyak sekali akhwat kita, ibu-ibu ya, muslimah, anak-anak, perempuan yang masih muda mengeluh, hampir semua keluhan tentang masalah rumah tangga yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Harapannya apa, Bu? Harapannya apa, wahai muslimah? Harapan saya suami saya bisa jadi imam, bisa bimbing saya sholat malam, bisa menaungi saya, ngingatin kalau saya salah. Loh, suaminya memang kenapa? Ada kekurangan dari sisi finansial? Sama sekali enggak. Mobilnya Mercy, mobil saya dikasih Mercy. Rumah mewah, tapi mabuk tiap malam, main perempuan, selingkuh sana sini. Karena tidak didahulukan masalah agamanya. Kalau bertemu alhamdulillah kelebihan finansial dengan iman, bagus. Tapi kalau enggak, mau diapain tuh kegantengan dan kecantikan? Mau dimakan? Kan tidak. Tapi keimanan akan hubungkan antara fasilitas yang diberikan kepada anak-anak itu dengan prestasi. Dengan prestasi. Kalau kamu hafal 5 juzna, ayah berikan sepeda. Emang begitu. Apa yang dia minta? Ayah minta ini. Baik, syaratnya ya 2 juz Quran. Nih surah ini nak hafalnya. Selalu Quran. Kalau sudah hafal Quran, sekian 10 hadis. Setiap bulan 10 hadis kasih duit, nggak apa-apa. Oh nanti Ustaz dia tidak ikhlas. Itu bukan masalah ikhlas atau tidak ikhlas. Tidak ada hubungannya orang keikhlasan dengan terima duit. Kalau seandainya kita mau bicara keikhlasan, maka tidak perlu ada yang berinfak. Sekarang kalau misalnya satu orang berinfak di jihad di jalan Allah nih, dia keluarin duitnya, dia belikan kuda, unta semua. Terus orang yang terima, gimana orang yang terima itu? Berarti dia tidak ikhlas karena diterima dari orang lain. Nggak ada hubungannya. Ikhlas itu bicara masalah orang muslim, kata ulama, wajib baginya minimal niat. Waktu berdoa kepada Allah, saya dari tadinya menerima zakat, memberikan zakat. Bukan mustahil Allah ganti keadaannya. Lalu dia ikhtiar memasang program, kalau tahun ini saya terima zakat, tahun depan saya ingin memberikan zakat dengan niat yang saleh, niat yang baik, maka akan Allah SWT mudahkan jalannya dan dia juga akan menjadikan atau mengatur program-program agar bisa mengeluarkan zakat. Tahun depan belum bisa, tahun depannya lagi. Yang penting ya Allah jangan buat saya meninggal kecuali saya sudah mengeluarkan zakat. Itu sebuah niat yang tulus. Begitu pula dengan haji.
Ya Allah, sebelum saya meninggal saya ingin mengerjakan haji tahun depan, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, mulai menabung. Allah SWT berkahi. Berapa banyak orang yang menabung, ikhwah akhwat sekalian, subhanallah, dananya baru 10 juta, tapi karena ada temannya, ada kerabatnya yang tahu dia nabung untuk haji, lalu dilengkapkan pada tahun depannya, sudah kamu pergi haji, saya biayain selebihnya. Itu saya banyak. sudah pernah bilang, jangan bawa PR dalam rumah tangga. Jangan bilang nanti aja kalau sudah nikah baru saya nasihati supaya pakai jilbab. Nanti aja kalau sudah nikah sama saya baru saya nasihatin supaya tidak merokok, supaya sholat berjamaah di masjid. Nah, itu kata-kata nanti PR. Kita berumah tangga seperti satu bahtera kapal baru. Semua barang-barang di atasnya harus baru. Saya sebagai suami pemimpin, kaptennya, istri saya sebagai wakilnya. Ya. Maka kita harus masuk di kapal tersebut dengan kondisi ya, baju yang baru, semua perangkas-perangkasnya juga baru. Jangan ada bawa barang rongsokan, merusak nanti. Rongsokan itu kayak tadi, memang dasarnya buruk, akhlaknya tidak baik, bukan dijadikan pasangan. Maka ini tentunya ya lebih baik jangan dihindari. Apa hubungannya ikhwah akhwat sekalian antara tongkatnya Nabi Musa dengan berdirinya air di Laut Merah? Kira-kira pertanyaannya, apakah tongkat yang bisa menaikkan air? Nabi Musa kayak menaikkan air? Itu satu pertanyaan. Pertanyaan yang lain lagi, apakah tanpa mencambukkan tongkat di Laut Merah Allah nggak bisa buat air berdiri? Bisa, gitu kan? Tapi kenapa ada proses menghantam tongkat ke pinggir laut? Karena Allah mau kita bekerja, kita berusaha. Usahanya itu tidak ketemu, tidak berimbang dengan hasilnya. Tongkat dihantam ke laut, tidak ada hubungannya tongkat itu. Tapi hasilnya air naik, selamat mereka. Artinya bahwa wahai umat Islam, jangan tidur terus. Allah mengatakan agar kalian cenderung dan merasa tentram kepadanya. Perhatikan tujuan di situ rumah tangga itu. Bagaimana orang bisa cenderung dan tentram? Harusnya dia memahami beberapa hal. Yang pertama, memang dia niat menikah karena mencari itu, menjalankan perintah Allah dan mencari ketentraman jiwa. Sampai ulama mengatakan masuk dalam durhaka pada orang tua. Kalau seorang suami membiarkan istrinya dulu di depan di mobil bersama dia sementara ibunya di belakang, durhaka tuh. Kecuali ibunya yang bilang, udah anak saya di belakang, tak boleh. Maka setiap muslimah harus tahu kalau suami dia ini ibunya harus dinomor satukan, lebih dari dia memang. Sebagaimana nanti dia juga kalau punya anak mantu akan sama, kan itu, akan sama kasusnya. Dia punya anak laki-laki, anak laki-lakinya sama, mendahulukan dia dari istrinya dia nanti. Hukum itu turun temurun memang begitu, gitu kan? Jadi harus difahami. Waktu Nabi bilang jangan masuk menemui wanita-wanita yang bukan mahram, kata para sahabat, ya Rasulullah, ipar bagaimana? Adik saya, kakak saya. Kata Nabi SAW, justru itu kematian. Kenapa dikatakan kematian? Karena kalau pasangan kita selingkuh dengan saudara kita, itu berat sekali, dibandingkan dengan selingkuh dengan orang lain ya. Apalagi kalau sampai hamil. Karena anak, misal seseorang punya istri lalu istrinya selingkuh dengan saudara si suami tadi, laki-laki, kakaknya misalnya atau adiknya, kemudian hamil, maka anak yang dikandung juga dari sperma kakaknya si suami. Ini parah sekali, menyakitkan dibandingkan dengan orang lain. Orang lain mungkin dia cerai selesai. Kalau ini enggak, walaupun bercerai ada bekas, kakaknya selalu dilihat. Teman-teman di sini kalau sudah berumah tangga jangan karena pusing hadapin istrinya misalnya atau pusing hadapin suaminya, dia minta, si laki-laki ini minta teman kantornya laki-laki, ini istri saya nasihati. Hah? Boleh nasihati apa kira-kira sama temannya? Hah? Diajak keluar, hah? Ngobrol di rumah makan, hah? Kira-kira jadi perselingkuhan enggak? Nah, secara rasional, gitu kan? Pastilah itu. Sama juga begitu. Seorang wanita tahu ada masalah sama suaminya, dia suruh temannya perempuan telepon suaminya. Hah? Kasih solusi nggak? Apalagi kalau dasarnya yang sedang diberikan minta saran ini orang yang tidak beragama atau orang yang belum menikah, nggak ada pengalaman. Makanya nggak mungkin. Saya tahu ada rumah tangga pecah sampai terjadi perceraian gara-gara si istri suka konsultasi masalah rumah tangganya dengan suaminya dengan adiknya yang masih belum menikah. Baru saya kasih hadiah? Enggak, kita lebih dulu memberikan hadiah. Apakah dia harus senyum dulu baru saya senyum? Tidak, kita senyum duluan. Apakah dia harus apalah melakukan sesuatu untuk kita? Enggak, kita enggak usah tunggu, kita mendahului melakukan itu, memberikan hadiah atau apa saja kita dahului.
Maka ini semua akan menjadi sebuah motor penggerak rumah tangga yang sangat baik. Seperti sabda Nabi SAW, kalau dua orang muslim terpisah di jalan dengan batu atau pohon, lalu mereka bertemu, maka yang paling baik yang memulai salam. Memulai sesuatu itu positif. Jangan ego. Nanti saya nggak punya harga diri kalau saya duluan. Enggak. Lagi ada cekcok pun, yang paling baik yang lebih dulu mengucapkan salam, yang lebih dulu menegur sapa. Udahlah, kita ada masalah tadi mungkin begini, emosional, kita berhentiin, kita selesaikan. Kalau saya salamin sampai maaf, ada kalau salah saya sudah laki-laki yang maafin. banyak kasus memutuskan hubungan sama ibunya, durhaka gara-gara istrinya. Banyak gitu kasus. Mau ke ibu dulu, masuk ke ibu terus, ayo kita jalan dulu deh, ke sini, ke situ, ke sini. Tahan suaminya untuk ketemu orang tuanya. Salah saudariku, salah fatal ini, gitu kan? Dukung, kalaupun dia lagi istirahat, ayo kita ke ibu yuk. Kamu harus bakti loh, gitu mestinya. Setelah selesai setengah jam, 1 jam di rumah ibu, ayo kita kemana? Silahkan. Tapi jangan sampai membatalkan. Ini bahaya. Cemburu yang salah, cemburu dengan mertua ini salah, gitu kan? Nggak boleh.